Film ini menceritakan kisah perjuangan seorang ibu yang terkunci dalam gudang dengan kedua anak balitanya sendirian di luar dalam ancaman seorang pedofilia. Mampukah si ibu menyelamatkan anaknya? Mari kita simak alur ceritanya. Awal film, kita diperkenalkan dengan seorang mama muda bernama Jessica, seorang mantan pecandu narkoba yang tinggal di sebuah rumah pinggiran kota dengan dua anak balitanya, Lenny dan Mason. Jessica pada saat itu sedang sibuk membereskan barang karena akan pindah keluar kota bersama kedua anaknya. Pada saat Jessica masuk ke gudang untuk mengambil barang, pengganjal pintu gudang tergeser, sehingga pintu gudang menutup dan Jessica terjebak di dalam. Pintu gudang itu memang sudah lama rusak. Jessica memanggil putrinya Lenny untuk membukakan pintu dari luar, namun tidak bisa. Lenny pun mencoba membantu dengan mengambilkan obeng, tapi pintu tetap tidak bisa dibuka. Pada saat itu, Rob, mantan suami Jessica yang masih menjadi pecandu narkoba, datang dan membantu Jessica keluar. Namun Jessica melihat Rob sedang teler, sehingga dia dengan halus meminta Rob untuk pergi. Apalagi Rob membawa temannya Sammy yang seorang pedofilia. Sammy yang kesal karena disebut pedofil memanas-manasi Rob, sehingga Rob menjadi marah dan mengurung Jessica kembali di gudang. Jessica meminta Rob untuk membiarkannya keluar, namun Rob yang terlanjur marah memakukan palang pintu sehingga membuat tangan Jessica terluka. Pada saat itu, Jessica mendengar Sammy sedang membujuk Rob untuk membawa serta kedua anaknya. Sontak Jessica pun berteriak, menyuruh Lenny naik ke atas dan mengunci kamarnya. Jessica pun memohon pada Rob untuk tidak membiarkan Sammy membawa anak-anaknya. Rob dan Sammy pun akhirnya pergi dan meninggalkan sebungkus kokain tepat di bawah pintu gudang. Setelah Rob pergi, Jessica memanggil Lenny dan menyuruh Lenny untuk segera mengunci pintu depan. Tak lama, Lenny merengek ingin buang air kecil dan meminta Jessica keluar membantunya. Tetapi pada saat yang sama, terdengar suara Mason yang menangis dari lantai atas. Jessica pun meminta Lenny membantu memberikan susu kepada Mason yang sempat dia buat tadi sebelum berangkat. Tapi Lenny terus merengek, sehingga Jessica yang kesal menjadi marah dan membentak Lenny. Lenny akhirnya ngompol di depan pintu gudang. Jessica yang sadar telah salah membentak Lenny pun meminta maaf kepada Lenny. Karena dirinya dan Lenny sudah lapar, Jessica memeriksa isi gudang dan menemukan beberapa botol selai apel buatan almarhum neneknya. Jessica memakannya dan memberikan sepiring pada Lenny dan juga meminta bantuan Lenny untuk menyuapi Mason selai apel tersebut. Lenny yang pintar pun membantunya. Tak berselang lama, karena lelah Jessica pun tertidur. Tiba-tiba Lenny membangunkannya dan meminta Jessica keluar menemaninya karena hari sudah malam dan dia takut. Jessica menjelaskan bahwa dia tidak bisa keluar dan meminta Lenny sabar menunggu hingga Rob kembali esok pagi. Esok paginya ternyata Rob tidak datang. Persediaan selai pun tinggal beberapa botol dan luka di tangan Jessica sudah mulai terinfeksi. Jessica kembali meminta tolong Lenny mencarikannya benda apapun yang terbuat dari logam sehingga bisa memotong kayu. Lenny berkeliling rumah dengan sepeda kecilnya dan bolak-balik membawakan benda-benda yang tidak berguna untuk Jessica. Tak lama kemudian, Lenny pun membawakan alat yang tepat, yaitu obeng. Jessica sangat senang dan memuji Lenny anak yang pintar.
Jessica menggunakan obeng itu untuk mencongkel sedikit demi sedikit keramik di lantai. Tiba-tiba, Lenny mengatakan kalau Sammy si pedofil datang ke rumah. Jessica pun panik dan menyuruh Lenny naik ke atas dan mengunci pintu. Sesampainya di dalam, Sammy bertanya kepada Jessica, di mana putri kecilnya yang cantik. Jessica pun meminta Sammy pergi dan jangan mengganggu putrinya. Tapi Sammy tak peduli dan perlahan menaiki tangga ke atas. Di tengah kebingungannya, Jessica melihat bungkusan kokain yang ditinggalkan oleh Rob. Jessica pun berteriak mengatakan kepada Sammy kalau dia memiliki kokain kualitas tinggi di bawah. Usahanya berhasil. Sammy kembali ke bawah dan meminta kokain itu. Jessica pun meminta Sammy membukakan pintu terlebih dahulu. Namun Sammy tidak mau dan menyuruh Jessica meletakkan bungkusan kokain itu di bawah pintu. Jessica pun membujuk Sammy untuk menaruh tangannya di bawah pintu untuk meraih bungkusan kokain. Dan begitu Sammy mengulurkan tangan, Jessica segera memaku tangan Sammy ke lantai. Sammy terus memohon agar Jessica mencabut obengnya, namun Jessica tidak mau. Sammy berkata dia akan mati beku di situ jika Jessica tak melepaskannya, karena pintu depan terbuka dan udara sedang dingin. Seketika listrik padam. Lenny yang ketakutan turun mencari ibunya. Jessica pun berteriak menyuruh Lenny kembali naik. Namun Sammy terlanjur menangkap kaki Lenny dengan sebelah tangannya. Jessica tak hilang akal. Dia menuangkan alkohol dan membakar tangan Sammy dengan korek api. Dengan cepat api pun menyala dan merambat ke area sekitar pintu. Sammy berteriak-teriak minta tolong. Melihat api yang semakin besar, Jessica berusaha memadamkan api yang merambat di pintu. Tak lama, api pun padam bersamaan dengan Sammy yang tergeletak lemas. Esok paginya, Jessica yang semakin lemah mulai tergoda melihat bungkusan kokain di hadapannya. Ketika Jessica hampir menghirup kokain itu, dia melihat sesuatu terjepit di helaian Alkitab milik neneknya. Rupanya, itu adalah lembaran pecahan $100. Dan ternyata di setiap halaman Alkitab itu terselip uang pecahan $100. Jessica terkejut, senang sekaligus sedih dan kesal bercampur aduk. Dia melempar Alkitab itu ke dinding sambil berteriak, "Apa gunanya uang-uang ini sekarang?" Alkitab yang dilempar Jessica menjatuhkan salib yang tertempel di dinding. Pada saat Jessica memungut salib itu, tetesan air terjatuh di atas tangannya. Rupanya, langit-langit pojok ruangan itu lapuk terkena air bocoran dari kamar mandi di lantai atas. Jessica pun melepas kayu-kayu lapuk itu dengan obeng yang tertancap di tangan Sammy. Setelah sebelumnya memeriksa dan memastikan Sammy sudah tak bergerak. Akhirnya, Jessica berhasil melubangi dan memanjat ke atas kamar mandi. Dia pun bergegas menuju kamar Lenny, tapi pintu kamar terkunci. Jessica mendobrak kamar dan terkejut melihat kondisi kamar yang berantakan. Jessica melihat tumpukan selimut di atas kasur dan dengan perlahan membuka satu persatu selimut itu. Betapa leganya Jessica ketika melihat Lenny dan Mason masih hidup dan selamat. Jessica kemudian mengambil kunci kendaraan Sammy, tetapi ternyata Sammy membawa motor, bukan mobil. Sementara itu, Lenny terus-menerus berkata lapar.
sehingga Jessica terpaksa membawa mereka keluar menuju mobilnya untuk mengambil makanan. Tapi sayang, mobil ternyata terkunci. Jessica pun memecahkan kaca jendela mobil dengan batu. Setelah mengambil bungkusan makanan, mereka bergegas kembali ke rumah. Namun sayang, sebagian besar makanan jatuh tercecer. Sesampainya di dalam, Lenny yang sangat lapar terus merengek meminta makanannya yang terjatuh di luar. Jessica pun terpaksa mengambilkannya. Tapi ternyata Sammy belum meninggal. Jessica melihat Sammy berdiri di jendela dan bergegas kembali ke rumah, namun pintu telah dikunci dari dalam. Jessica memecahkan kaca pintu dan bergegas masuk. Kemudian terdengar tangisan kencang Mason dan Lenny dari atas. Jessica pun berlari ke atas dan mendapati Sammy menodongkan pisau ke Mason dan Lenny. Jessica mencoba membujuk dengan mengatakan di bawah masih ada kokain dan ada uang ribuan dolar milik neneknya. Tiba-tiba Rob datang dan meminta Sammy melepaskan anak-anaknya. Rob pun menembakkan pistol miliknya ke arah atas untuk peringatan. Sammy segera menjatuhkan pisaunya. Jessica dengan cepat mengambil kedua anaknya dari Sammy dan membawanya turun. Belum sampai di bawah, Rob sudah menyusul sambil mengatakan bahwa dia sudah membereskan Sammy dan menanyakan soal uang apa yang tadi sempat dia dengar sekilas. Rob pun segera membongkar pintu gudang dan gembira melihat tumpukan uang itu. Kemudian Rob melihat kokainnya dan mengajak Jessica untuk menghirupnya bersama. Jessica yang tahu bahwa situasi semakin berbahaya dengan Rob yang teler, mengiyakan untuk menghirup kokain itu bersama. Tapi sebelumnya, ia ingin memberi anak-anak makan terlebih dahulu. Mereka berdua pun harus makan juga sebelum menghirup kokain itu. Rob pun setuju. Jessica membuat sandwich dengan selai yang dicampur oleh 3 gram kokain dan membujuk Rob untuk memakannya. Kemudian Rob pun menyuntikkan heroin yang dibawanya dan menyuruh Jessica mengikutinya. Jessica berusaha mengulur waktu. Namun, Rob memaksa sambil menodongkan pistolnya. Jessica pun kabur ke atas. Pada waktu Rob hampir menusukkan jarum ke leher Jessica, dia pun mendadak gemetar dan sempoyongan. Rupanya dia mengalami overdosis karena sandwich yang dicampur 3 gram sabu yang tadi diberikan oleh Jessica. Jessica pun kemudian mendorong Rob keluar dari jendela yang terbuka, sehingga Rob jatuh ke bawah. Film diakhiri dengan Jessica dan Lenny yang sedang membuat selai apel dari resep neneknya. Dan kelihatannya mereka tidak jadi pindah keluar kota dan memutuskan untuk mencoba peruntungan usaha selai apel. Demikianlah cerita film Shut In ini. Semoga kalian suka ya alur ceritanya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di alur cerita selanjutnya.